dan selalu menjadi langganan podium. Akankah rekor tercipta untuk dirinya? First time mendapatkan title tercatatkan di kancah dunia, ataupun lebih tepatnya dari strata nasional. Dia yang menjadi terbaik perdana untuk ajang National Junior Sport 150cc under 15. Dan favorite in YouTube yang kedua ada Ahmad di sana, luar biasa dengan nomor 117, Ahmad Azel Safero dari Kalimantan Selatan, Astra Motor Racing Team Kalimantan. Dan ketiga ada Bintang Pranata Sukma 38 di sana nomor startnya, dan 22% dukungannya, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan langsung penontonnya dari 1.500 penonton langsung memberikan hashtag luar biasa. Ada pendukung-pendukung dengan hashtag 20, hashtag 481, hashtag lagi 481. Wow, luar biasa. 481 cukup banyak untuk Abid Asyar Musyafa dengan timnya Niti Racing Dynavolt RCB DRS 35 yang nantinya akan melakukan start di row depan di grid 3 pastinya. Silakan berikan hashtag untuk adik-adik semuanya di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga komunikasi dua arah dengan kolom komentar yang terbaik. Jangan lupa di subscribe dan juga give your thumbs up, share dan like dari channel kita di sini dari Mandalika Racing Series dan juga fanpage Facebook Mandalika Racing Series. Race pertama, mungkin ada yang pertama, siapakah yang lagi melakukan top leading point untuk kelas ini? Yap, Dana Diaksa. Abid mulai naik, favorit in YouTube 31%, 481. Ini dia. Wow, luar biasa. Terus diberikan. Wow, tidak henti-hentinya kolom komentar diramaikan dengan tagar dukungan para seluruh rider-rider junior. Terima kasih kawan-kawan semuanya, terima kasih. Saya benar-benar luar biasa melihat. Wow, hashtag 38, hashtag 179. Wow, ini benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak. Silakan berikan dukungan untuk adik-adik. Dan pastinya banyak sekali yang menonton dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera menuju Pulau Papua. Mungkin ada yang nonton di negara lain yang tidak bisa mampir. Jangan berkecil hati, kita dekatkan dengan bagi para seluruh penonton dengan cara live streaming. Yang dekat semakin dekat, yang jauh kita dekatkan dengan cara live streaming di sini. Dan juga yang sempat tadi ada crash terjadi pada saat sesi qualifying, kontak antara elbow to elbow, yaitu adalah Renaldi Junior, salah satu perwakilan dari Ziar, yang kontak bersama dengan Rizky Yusuf Hermawan. Namun kali ini mereka akan melakukan startnya dengan urutan Renaldi Junior berada di grid yang keempatnya. Dan juga ada Rizky Yeha yang harus berada di paling buntut ataupun paling buncit, yang dimana pada saat di round keempat kemarin dia cukup sering menuju barisan terdepan. Drama akan banyak terjadi sepanjang 8 lap. Kita hindari manuver-manuver ekstrim, manuver-manuver yang over ataupun berlebihan. Yang pastinya ini adalah pebalap untuk bisa memberikan yang terbaik. Ini adalah generasi masa depan Indonesia yang akan tercipta dari kelas National Junior Sport 150cc under 15 tahun. This is the first race untuk mereka semuanya. Board bertuliskan 1 minute, dan juga all team, all manager, all mechanic, dan hanya meninggalkan one mechanic only yang menemani. Dan juga dari standar pedok sudah ditarik. Mereka akan segera memulai jalannya balapan. Kita akan lihat ada nama-nama seperti Arkana Ardin Kurniawan ataupun Dudut, Arkana Oktan yang kemarin beberapa minggu yang lalu baru saja mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional, lebih tepatnya balapan di Taiwan. Dia berhasil finish di urutan kedua, sangat-sangat luar biasa. Abid Asyar Musyafa, jagoan dari Niti Racing, yang sudah mulai tajam dengan performance-nya, dibekali oleh Racing School, salah satu racing school terbaik di Indonesia, Doni Racing School. Dia akan start di grid yang ketiga, dan let's go. Kita akan mulai untuk sesi warm up terlebih dahulu. Wow, ini dia dukungannya, dan penonton kembali meningkat. Yang sempat tadi saya lihat 1.500 penonton, 1.500
penonton menyaksikan langsung dari live streaming kita sekarang sudah berada di angka 1.900 penonton yang sudah tidak sabar siapa yang menjadi jagoan. Saya sempat menyebutkan The Three Musketeers untuk tahun ini. Tiga-tiganya mengandalkan dari tajamnya garpu tala Yamaha pastinya, yaitu adalah Dana Diaksa dan juga Rinaldi Junior dan juga Sabian Fatul Ilmi yang harus cukup tercecer jauh berada di urutan yang ke-8 untuk melakukan jalannya start grid dirinya. Kita lihat ini akan sangat-sangat panas. Jual beli serangan dari lap awal sampai akhir akan sangat seperti ini. Jadi siapkan fokus teman-teman, kuota dan juga camilan yang menyaksikan dari live streaming kita, karena ini akan sangat panjang. Kita akan banyak teriakan-teriakan yang akan kita teriakan bagi para seluruh adik-adik performance terbaik kita di sini. Dan juga salah satunya kita memiliki sang jagoan di kelas beginner, juara nasional Moto Prix, ada Giovanni ataupun Giovanni Cornelius Gani Super Gio, balap berasal dari Pulau Sumatera. Tempatnya Palembang pastinya akan memberikan kejutan untuk bisa bertengger di barisan terdepan dan namun dia harus start berada di grid 32. Ada juga yang akan melakukan startnya dari urutan 17, ada Abdullah Arbitorik ataupun Atorik yang bulan lalu kalau tidak salah dia baru saja mendapatkan title untuk juara umum di Malaysia dari event Malaysia MiniGP pasti ya. Dan dia mendapatkan title juara umum di Ovale 110cc. Nice. Indonesia patut bangga dengan rider-rider yang cukup banyak terjun langsung di dunia internasional, lebih tepatnya bukan hanya Arkana Oktan, kita punya juga Atorik, ada Giovanni, ada yang pernah mengemban ilmu dari event Indonesia Mini GP ataupun FIM Mini GP, yaitu adalah Valera Octavianus, sempat juga hampir dan mampir ke sana. Abimanyu Bintang Permadi juga tidak akan diam begitu saja, dan kita akan segera memulai jalannya balapan sesaat lagi. Mereka standby, back on the grid position, dan kita akan melihat bendera merah masih dibentangkan untuk all riders di sini. Bila mana mereka sudah siap dan ready, kita akan segera memulai jalannya balapan. Bendera merah ditarik, menandakan sesaat lagi lampu start akan segera dihidupkan, hadirin sekalian. And this is National Junior Sport 150cc. The light is on and the light is off. Let's go! Memulai jalannya balapan. Oh, manuver yang tidak kita butuhkan pada saat memulai jalannya balapan. Namun kali ini Arkana Oktan saling side by side untuk bisa mendapatkan posisi pertamanya bersama dengan Dana Diaksa. Wida Pangestu, di mana salah satu pendatang baru di tahun ini, rookie kita Arkana berasal dari Bandung, Jawa Barat, salah satu anak dari legenda pebalap Jawa Barat Bandung, yaitu adalah Ari Oktan. Sangat-sangat bangga melihat perjalanan karir start dari Lenka Mini GP dan sekarang sudah masuk di usia 14 tahun. Dirinya benar-benar tajam bersama dengan timnya, yaitu adalah Yamaha Yamalup AMS TDR IRC Carglass RRS. Kita akan melihat bersama-sama teman-teman semuanya, di mana mereka saling side by side. Rinaldi Junior yang sempat tadi terjatuh sekarang sudah berada di urutan yang ketiganya. Kali ini dia tidak ada masalah, namun sudah dipastikan pada saat tadi crash terjadi pada saat dari sesi qualifying, motornya benar-benar hancur lebur. Namun kerja keras dari tim Ziar yang sangat luar biasa, mereka melakukan reparasi yang sangat-sangat cepat dan sehingga terlihat oke. Di sana sudah ada satu peserta nampaknya, yaitu adalah Abid Asyar Musyafa yang mulai mengambil dari sisi dalam, dan kali ini sudah berada di depan 2, 3, 4 Arkana Oktan ataupun M Arkana Ardin Kurniawan, yang dimana 2 minggu lalu baru saja mengibarkan merah putih di kancah balapan internasional di Taiwan ataupun di China Taipei, sehingga dirinya memiliki kepercayaan diri ekstra untuk bisa memulai jalannya balapan dari event kita kali ini di kelas National Junior Sport 150cc under 15 race yang pertama. Berbeda lainnya, kali ini Abid Asyar Musyafa ditemani oleh Arkana Oktan yang menggunakan helm berwarna putih. Rinaldi Junior, 3 Musketeer kita saling pecah belah di sana. Sabian Fatul Ilmi yang terlihat agak sedikit langsing ataupun kurus
terlihat dia memiliki kepercayaan diri. Sang owner ataupun anak owner dari tim Aditama pastinya memiliki ambisi besar menghindari crash-crash yang terjadi. Satu lap sudah berjalan di mana status start under investigation dan terlihat nampaknya hampir semuanya melakukan start dengan sangat-sangat baik. Total 8 lap, 1 lap sudah tergerus di sana. Arkana Oktan dengan gap yang sangat tipis bersama dengan Abid kali ini saling berubah. Ada Rinaldi Junior. Bung Riki melihat inilah dia generasi-generasi muda untuk bisa membawa menjadi tulang punggung Indonesia di kancah internasional nantinya. Sekali lagi Bro Alex, karena kita tahu walaupun memang start under investigation yang saat ini sedang dilakukan oleh Mr. Eddie Horizon dan juga seluruh juri-juri yang bertugas seperti Mr. Franz Tanujaya, lalu juga ada Mr. Willy Outra yang saat ini sedang melakukan investigasinya, karena kita tahu nampaknya terlalu cepatnya mereka melakukan manuver ataupun juga akselerasi di saat start tadi. Tapi inilah dia pembelajaran yang memang harus dilakukan pebalap-pebalap dengan usia maksimum adalah 15 tahun. Beberapa diantaranya tadi kami tanyakan di sesi qualifying, ada yang masih 12 tahun, ada yang masih 13 tahun. Dan saat ini kita bisa melihat salah satu pebalap yang mencoba untuk bisa melakukan startnya dengan sangat-sangat baik. Wow, Rinaldi Junior. Lalu juga ada Muhammad Abid, Asar Musyafa, Bintang Pranata Sukma yang saat tadi begitu kuat di top 3-nya dari qualifying time trial. Nampaknya saat ini mulai tercecer saja di posisi yang kelimanya. Sabian Fatul Ilmi yang saat tadi dikatakan oleh Bro Alexander Sitompul begitu slim, namanya lebih slim, tanda dia mencoba untuk bisa kembali lagi menggali kekuatan fisiknya dengan baik. Ini dibuktikan dengan muscle yang terjadi di sana yang membuat seorang Sabian Fatul Ilmi ingin mengatakan, saya akan mengendarai motor, bukan motor lah yang mengendarai saya. Masih menunggu pasukan dari Tim Musketeer. Sudah ada 2 pasukan dari penyebutan Tim Musketeer saya, antara Rinaldi Junior dan juga Sabian Fatul Ilmi. Kemana pergerakan dari Dana Diaksa yang nampaknya agak cukup tercecer jauh di urutan ke-19-nya. Apa gerangan yang terjadi dari motor yang digunakan oleh Dana Diaksa? Apakah ini adalah sebuah strategi dari Aksa sendiri untuk memberikan kesempatan para rider yang lainnya merasakan barisan terdepan? Karena dia tahu gaya berkendaranya hampir sama seperti seniornya, seperti Fahmi Basam, karena dia tahu di lap-lap akhir akan menjadi penentu. Bukan penentunya di lap-lap awal, melainkan di lap-lap akhir. Kita kembali lagi, saling silih berganti. Sabian Fatul Ilmi mulai naik lagi ke depan. Bintang Pranata Sukma mulai mengancam dengan urutan kedua dan urutan ketiganya. Maulana Ibrahim juga tidak akan diam begitu saja. Nampaknya kepakan sayap datang dari belakang membawa ancaman untuk jagoan-jagoan seperti Tim Musketeer dan juga Arkana Oktan. Helm berwarna putih sudah tidak terlihat dari 10 barisan terdepan. Kemanakah dirinya? Dia harus berada di urutan ke-10 dan juga ada berganti-gantian. Jalu Pesgio juga harus diperhatikan. Valera Octavianus yang sempat menjadi juara dari Indonesia Film Mini GP, yang sempat terbang juga ke Catalunya di sana. Dia nampaknya cukup kesulitan dengan di barisan ke-12-nya. Oke, ini dia 117. Ahmad Azel Safiro yang mulai mengancam juga berada di urutan pertamanya, dan 25 Valera Octavianus, helm andalannya, mulai mengancam anak didik dari Doni Tata yang terlihat memiliki ambisi besar dengan tim yang di tahun ini dibelanya dari ART pastinya. Sangat-sangat cepat dari top of 5 yang kita bisa melihat di saat ini. Hanya ada satu pebalap dengan mengandalkan motor Yamaha, yaitu adalah Sabian Fatul Ilmi. Begitu kuatnya Sabian Fatul Ilmi. Terjatuh. Satu pebalap terjatuh. 481 adalah top 3-nya dari qualifying. Dia adalah Muhammad Abid, Asyar Musyafa. Sangat-sangat disayangkan. Dan mungkin kalau kita bisa melihatnya saat ini Bro Alex, top 3 dari qualifying sudah mulai keluar dari top 3-nya dari balapan kita. Tidak adanya Bintang Pranata Sukma yang saat ini berada di posisi kelima, dan tidak adanya Dianada Diaksa Wida Pangestu di posisi yang saat ini cukup jauh dari top 5 dan juga top 10. Riki, ini sangat menarik. Ada nama Rizky Yusuf Hermawan, start dari urutan 33. Dia merangsak naik berada di barisan terdepan. Sekarang sudah berada di urutan yang keempat, yang terjadinya kontak bersama dengan Rinaldi Junior pada saat sesi qualifying. Sehingga Rizky Yusuf Hermawan yang sangat-sangat kuat dari tim Asar Racing Team, dia muncul untuk bisa memberikan perlawanan dari para rival-rival kuatnya.
Crash out, tapi nampaknya Riders is okay. Terima kasih banyak untuk informasi yang boleh kita dapatkan dengan running text yang saat ini kami berusaha dengan software dari Pride live streaming. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda, berusaha untuk terus dan juga terus dengan improvisasi kami, dengan sesuatu yang baru kami. Kita kembali lagi ke jalannya balapan Bro Alexander Sitompul, dan terlihat tampaknya inilah dia salah satu strategi yang mungkin di saat tadi Alexander Sitompul mengatakan Dana Adiaksa Wida Pangestu. Walaupun memang dia di luar 10 teratas, tapi kali ini dia sudah mencatatkan namanya lagi di posisi yang pertama. Dia berdampingan side by side dengan Sabian Fatul Ilmi, tapi Reski membuat kejutan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Ini membuat kejutan hadir di top 6. Dan inilah dia teman-teman semuanya, Trimas Ketir sudah mulai berada dengan skema dan juga formasi terbaiknya antara dari Sabian Fatul dan juga Renaldi Junior dan juga Dana Adiaksa. Namun diberikan kesempatan, kita bisa melihat di sektor kedua begitu mendominasinya motor-motor Honda bisa mengalahkan dengan tikungan-tikungan yang cukup kecil ataupun cukup cepat, sehingga pebalap-pebalap dari Honda di sini terlihat begitu enjoy di sektor kedua. Namun berbeda halnya pada saat sektor 3 dan sektor 4 terlihat Sabian Fatul Ilmi hanya sendirian saja menggunakan livery berwarna birunya. Masuk dari sedikit luarnya di sana, sepertinya itu adalah Dana Adiaksa menemani. Sedikit berimbang kali ini Bro Alex, karena kita bisa melihat tidak ada lagi nampaknya dominasi daripada Honda, dominasi daripada pebalap-pebalap juniornya Honda. Dan terlihat kali ini dari top 6 kita bisa melihat Honda 2 dan Yamaha 3 di sana. Ahmad Azel Savero, Sabian Fatul Ilmi dan juga Muhammad Arkana hadir di posisi yang ke-6. Tapi lagi dan lagi Reski mempunyai kecepatan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Berapapun start dari urutan manapun, dia bisa berada di barisan terdepan. Memang anak ini terlihat sedang on fire di 2 putaran terakhir dari Pertamina Mandalika Racing Series. Mungkin belum mendapatkan faktor lucknya pada saat podium seremoni, namun namanya selalu bertengger di barisan terdepan dan terdepan. Dari total 8 lap, 4 lap yang tersisa, sudah setengah perjalanan, saling silih berganti. Belum kita menyelesaikan dan penyebutan namanya, mereka saling silih berganti kembali. Dan terlihat bahwa Dana Adiaksa, inilah dia memasuki sektor yang kedua. Terlihat Honda begitu mendominasi, namun ada sendirian. Oke, ini adalah strategi khusus dari Dana Adiaksa. Dia selalu meninggalkan di lap-lap akhir. Contohnya seperti ini. 0.744 under 1 second memang, tapi setidaknya Dana Adiaksa Wida Pangestu, dia tahu dia akan melakukan time attack-nya di 4 putaran terakhir. Dia tahu dia tidak boleh berada pada pasar yang begitu ketat dengan hadirnya 2 Honda, 2 Yamaha di sana dengan Sabian, lalu juga ada Bintang Pranata Sukma dan juga Renaldi Junior, Abimanyu Bintang Permadi, dan tidak lupa juga ada Reski YH. Dapat dikatakan nampaknya krusialnya mereka berada pada tikungan ke-10 dan saat ini mereka berkonsentrasi pada sektor terakhir. Sebelum mereka melihat, digeser saja 105 Reski YH baru saja melakukan overtaking kepada Sabian Fatul Ilmi. Dan terlihat di sini ada satu juga tamu tidak diundang dari belakang, ada Giovanni Cornelius Gani, sang juara Motoprix, juara nasional beginner 2025 kita di region B ataupun Pulau Jawa. Pastinya agak sedikit lirikan ke kiri melihat nampaknya teammate-nya menjadi rival terkuatnya. Dana Adiaksa begitu cerdik, sendirian meninggalkan dengan gap hampir 1 detik. Dia tidak mau termakan kali ini Bro Alex. Dia tahu bahwa di belakang sana mereka berusaha untuk saling jual beli serangan, saling berusaha menunjukkan skill-skill kecepatan mereka. Oleh karena itu Dana Adiaksa mempunyai advantage tersendiri, mempunyai keunggulan tersendiri, dan kali ini hampir mendekati 1 detik dan bahkan 1 detik poin 487. Gap yang cukup jauh diberikan oleh Dana Adiaksa teman juga Aksa yang kali ini hadir di posisi pertamanya. Melakukan best time-nya di 3 lap terakhir 2 menit 04.999 dan gapnya semakin melebar dengan para kontender yang terkuat di belakangnya, yaitu adalah Arkana Ardin Kurniawan kembali lagi berada di urutan kedua. Celah terbuka, langsung masuk ke dalam Rizky Yusuf Hermawan, dan di belakangnya tepat berada yaitu adalah Bintang Pranata Sukma, Abimanyu Bintang Permadi juga mulai datang di urutan ke-6-nya. Valera Octavianus yang mulai mendapatkan settingan terbaiknya dari ART sepertinya. Berbeda lainnya seperti
cutting line sepertinya. It's a different line, line yang mungkin tidak pernah dipakai oleh siapapun juga, tapi dicoba oleh seorang Abimanyu. Dia begitu kuat karena memang setelah keluarnya dari tikungan kedua dan segera bisa masuk sebelum hadir tikungan 7 dan juga 8 yang flowing saja di sana, mereka bisa melakukan full throttle dengan baik dengan menggunakan motor Honda mereka CBR 150 dengan menggunakan motor Yamaha R15. Inilah dia teman-teman semua. Yo, hampir saja dan terlihat menghindari best save dari salah satu rider kita di sana, dan ada juga nama seperti Arkana Argin harus jauh. Ada Juna Octavian Putra, anak dari Ivan Oci sepertinya, yang nampaknya salah satu pebalap legenda Jawa Barat juga. Dia ikut serta juga dengan rombongan barisan kedua dan sampai barisan yang ke-10, dan terlihat di 3 lap ini begitu sibuknya saling silih berganti. Masuk lagi satu Sabian Fatul Ilmi mulai ingin bermain bersama dengan Trimas ketirnya. Inilah dia Abimanyu Bintang Permadi. Kemana kegerakan dari Rinaldi Junior yang harus turun cukup dalam, berada di urutan ke-9-nya sekarang ataupun bahkan ke-11 teman-teman. Sisi bagian dalam tikungan ke-16 dari tikungan Injourney terlihat terlalu keluarnya dari Abimanyu Bintang Permadi, dan saat ini sudah mulai dimasuki dengan baik oleh Reski YH. Bintang Pranata Sukma mencoba untuk bisa begitu kuat mempertahankan defensive line-nya dengan sangat baik. 2 putaran terakhir dan terlihat nampaknya kita tinggalkan Aksa, kita tinggalkan Dana Adi Aksa Widya Pangestu yang sudah leading 4 detik di depan sana, tapi kita beralih kali ini yang siapa yang akan bisa mendampingi seorang Dana Adi Aksa yang saat ini another crash. Yes. Nampaknya tikungan ke-15 tetap di cover dengan teman-teman Marshall di sana untuk segera medik hampiri dari salah satu peserta yang harus terjatuh. Kita harapkan cepat kembalinya bisa dihandle dengan sangat baik di sana. Namun cukup sibuknya berarti rekan-rekan medik kita di 3 race kita yang baru saja kita mulai pastinya untuk hari ini. Namun kita kembali ke jalannya balapan karena kita harus menuntaskan di 2 lap terakhir ini, dan terlihat National Junior Sport 150cc under 15 saling silih berganti. 3 line dipakai bersama-sama. Sabian Fatul ditemani oleh Arkana Oktan tepat berada di belakangnya. Mulai masuk lagi Reski YH. Ini kita mencari siapa yang lebih beruntung untuk bisa menempati 2 dan 3. Kita akan lihat di 2 lap terakhir, dan juga ada beberapa warning yang sudah kita dapatkan seperti nomor 37 track limits tepatnya dengan nomor start 57, 25, 23, 45, 37 juga mendapatkan 2 kali warning. Dan terlihat 1 putaran terakhir sebentar lagi akan kita hadirkan. Kali ini Bro Alexander Sitompul dan terlihat nampaknya terlalu jauh dengan leadingnya. Tapi saat ini perhatian kita, gerbong kecepatan sedang dilakukan dengan baik oleh seorang Ahmad Azel Zavero, sedang dilakukan dengan baik oleh Muhammad Arkana, Ardin Kurniawan, Reski YH juga tidak mau kalah. Demikian saja tikungan demi tikungan, dan kali ini tikungan ke-13 masuk pada tikungan ke-14 sebelum mereka akan melakukan hard braking, langsung melakukan turnover saja tepatnya di tikungan 16-nya Injourney. Oke, teman-teman semuanya, kita bisa mulai bersama-sama. Sabian Fatul masih terlalu sibuk dengan apitan dari teman-teman yang menggunakan motor Honda di sana hadir sekalian. Di mana pergerakan Valera harus sedikit jauh di sana. Berbeda lainnya sepertinya riders bisa kembali di cover dengan cepat di sana oleh rekan-rekan medik. Dan terlihat the last corner, di mana the last lap kita akan masuk. Ini yang harus patut diperhatikan. 179 Maulana Ibrahim mulai datang. Namanya tadi kita sebutkan. Dia datang dari mana? Kita tidak tahu, tidak pernah disebutkan oleh 2 komentator kali ini. Dan terlihat nampaknya komentator Blazing, kalau kita bisa mengatakannya, inilah dia Maulana Ibrahim. Dia datang masuk pada gerbong kecepatan di 10 teratas kali ini, Alex. Yes, ini dia teman-teman semuanya di tikungan 3 dan juga tikungan 4. Kali ini 3 jagoan yang menggunakan Honda begitu rapat untuk bisa mengakuisisi. Agak sedikit melambat di sana. Sabian benar-benar cukup mendapatkan kesibukannya kali ini teman-teman, dan terlihat bahwa siapa kegerangan bermain dengan sangat sulit mencoba untuk bisa melihat waving area dilakukan di sana, karena inilah dia kesempatan terakhir mereka tahu walaupun memang masih ada 2 sektor terakhir. Terlihat bahkan ada 1 diantaranya terlalu keluar memanfaatkan gravel bed yang cukup luas dari Pertamina Mandalika International Circuit. Kita bisa melihat motor berwarna merah dan juga putih
putih. Apakah dua motor dari Honda yang saat ini hadir di posisi kedua dan juga ketiga, hadirnya Bintang Pranata Sukma, hadirnya Rizky Yeha, pastinya mereka akan berusaha untuk saling mengcover agar bisa menutupi pebalap-pebalap dengan mengandalkan motor garpu tala ataupun juga Yamaha hadir di 3 podium teratas. Masuki tikungan 12 kali ini begitu serunya. Om GDT sepertinya begitu mendominasi dan terlihat Sabian Fatul Ilmi yang benar-benar didukung terus dari tim Aditama, terlihat bahwa sangat sulit untuk bisa melepaskan perangkap di mana dominasi dan juga covering yang sangat baik. Oh, side by side agak sedikit mengambil luar dari Sabian Fatul. Inilah dia teman-teman, kita masih menunggu memasuki tikungan yang paling krusial. Berani sekali lagi dia melakukan late braking, tapi inilah dia kerugiannya. Dia terlalu melebar. Karena ingat, ini tikungan ke-16 di mana tikungan ini adalah tikungan yang terlalu ketatnya di sana. Siapa Alex? Itulah dia teman-teman, ada salah satu yang harus terjatuh, namun kali ini congratulations. The second position we have, yes, Rizky sepertinya teman-teman semuanya, Rizky, Yusuf Hermawan dan juga Sabian Fatul Ilmi finish berada di urutan keempatnya, dan Bintang Pranata Sukma finish di urutan ketiga dengan gap yang sangat tipis. Wow. Inilah dia battle yang benar-benar tersaji. Gaya berkendara yang sudah diterapkan bagi para seluruh pebalap-pebalap junior like professional riders. Yes. Terlihat ini mereka. Ini yang kita harapkan di mana terus biasanya mereka bagaikan batu, bila mana terus diberikan setitik air tentu saja akan lama-lama juga akan bolong. Bagaikan pisau yang tumpul, bila terus diasah pasti lama-lama juga akan tajam. Oleh karena itu kita membutuhkan kelas ini. Kita membutuhkan Pertamina Mandalika Racing Series dengan memberikan jam terbang kepada our young talented riders untuk bisa terus hadir di Pertamina Mandalika International Circuit, Alex. Yes, pastinya luar biasa. Ada beberapa warning terjadi di sana, sampai ada 4 kali dapat peringatan. Jadi otomatis mendapatkan mungkin penambahan waktu ataupun penalti di sana teman-teman semuanya. Salah satu rider kita dengan nomor 37 yaitu adalah Bara Azzaki Hernanda. Namun biarkan teman-teman dari race director yang akan bertugas, biarkan kita melihat hasil lengkapnya di sini, dan juga ada nomor dari ataupun 2 kali warning dengan nomor 57 juga terkena, namun masih safe untuk Rinaldi Junior. Dan congratulations untuk bagi para seluruh teman-teman semuanya, bagi para seluruh adik-adik kita di sini, generasi muda dan juga talenta muda yang sangat pemberani dan juga tidak henti-hentinya menjual beli serangan. Dan inilah dia untuk final result yang akan kita saksikan untuk teman-teman semuanya. Dengar dari studio live streaming kita teriakan yang sangat baik bagi para seluruh rider dan disambut langsung. Congratulations Dana Diaksa, poinmu semakin leading sangat jauh. Dan inilah dia, terbaik kedua ada Rizky, Yusuf Hermawan, Bintang Pranata Sukma dan juga Sabian Fatul Ilmi berada di urutan yang keempat, dan di urutan yang kelima M. Maulana Ibrahim. Kita akan segera melihat aktivitas dari area Park Fermi, dan ada sesi dari interview yang akan terjadi di sana untuk bisa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pastinya untuk Dana Diaksa, Rizky Yeha, Bintang Pranata Sukma, mana tajamnya garpu tala masih mendominasi untuk race pertama kita dari National Junior Sport 150cc. Dan terlihat untuk Bintang Pranata Sukma sangat cerdik melakukan start yang cukup jauh dari barisan terdepan. Bintang berhasil finish di urutan yang ketiganya, di mana dia start dari urutan 11 dan naik ke urutan yang ketiganya. Sedangkan Rizky Yeha ini sangat brilian. Dia start dari urutan ke-33 namun berhasil finish di urutan yang kedua. Dan sepertinya kesibukan dan pastinya selamat kami ucapkan Rizky Yeha, salah satu bibit andal untuk bisa mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Bukan hanya Dana Diaksa, Rizky Yeha, Bintang Pranata Sukma, bahkan semua
rider di kelas ini memiliki chance yang sama. Silakan jangan lupa berikan hashtag dan juga dukungan kalian untuk segera kita display dan juga munculkan untuk teman-teman dan juga bagi para seluruh penonton yang menyaksikan agar terlihat rider-rider mana yang memiliki fans terbesar dan juga teramai. Kita langsung berikan kesempatan untuk Ricky Sitompul menghandle dari Park Femi dari National Junior Sports 150cc under 15 years old. Ricky, silakan. Wow, jalannya balapan bisa berjalan dengan sangat seru, Mas Momon. Luar biasa. Dan kali ini hadirin sekalian, kita sudah bisa melihat hasil balapan yang sangat seru terjadi. Dan karena kebetulan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta hadir di sana dengan junior-juniornya. Kali ini Koko Rudi Batman kembali lagi, Mr. Rudi Trijaya. Dua juaranya hadir di top 3 di saat tadi. Apa komentarnya? Walaupun kita tahu melakukan start dengan sangat sulit dari posisi ke-33 dari Reski. Silakan, Mr. Rudi. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim mekanik dan pembalap juga semua ya, bisa bekerja keras untuk walaupun di grid pun juga tidak bisa di row depan, tapi pertarungan juga seru semua, kerja keras mereka dan secara setting setup motor, kondisi cuaca juga cerah, saya rasa baik. Semoga nanti di race 2 bisa lebih baik lagi. Nice, congratulations Mr. Rudi Trijaya dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dan kali ini, kita selfie dulu sebentar. Dari pimpinan perlombaan kita, Mr. Edi Horizon ataupun juga Om Edi. Yes, kali ini juara ketiga kita. Kami persilakan kepada Bintang Pranata Sukma. Selamat balapan yang sangat seru, menjadi wingman dari seorang Reski YH dengan sangat baik. Apa komentarmu di jalannya balapan tadi? Cukup seru, cukup seru. Mau terima kasih sama siapa saja, silakan. Ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tim Astra Motor Racing Team Yogyakarta dan Kalimantan juga telah mensupport saya, dan sponsor-sponsor, mekanik, semua yang udah bekerja keras buat ini. Kira-kira ada strategi khusus gak untuk race kedua nanti? Ada yang harus kamu improve, terutama saat kamu menaklukkan sektor demi sektor? Ya, cukup tenang aja tadi, soalnya nggak terlalu tenang, kurang tenang. Baik, terima kasih banyak. Selamat untuk dirimu. Dan inilah dia juara kedua kita, di mana kita hadir. Wow, what a race, melakukan balapan di posisi paling buncit ataupun juga juru kunci 33. Tapi kali ini Reski menjadi terbaik kedua. Apa komentarnya? Ya, alhamdulillah. Terutama terima kasih sama ART Jogja dan juga Kalimantan udah nyiapin motor. Dan terima kasih juga sama sponsor, sama papa yang lihat. Terima kasih udah doain saya. Siapa papanya namanya? Bapak Tony. Hai Bapak Tony. Tadi ada yang mau tanya dulu, kenapa kamu bisa start di juru kunci? Tadi ada insiden pas Qualifying dengan siapa dan akhirnya tidak bisa memaksimalkan untuk qualify? Tadi sama junior, dan saya meminta maaf untuk junior pas tadi qualifying. Baik, terima kasih banyak. Kita ketemu di podium seremoni dan inilah dia juara pertama kita yang leading lebih daripada 4 detik. Siapa lagi kalau bukan Dana Adiaksa Wida Pangestu dari Yamaha Yamalup SCM Group Aditama. Aksa, selamat lagi dan lagi, strategimu selalu berhasil. Memang tidak ada yang menyangka kau keluar di 10 teratas, tapi ternyata leading 4 detik jauh di depan sana dan menjadi juaranya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim Aditama Racing Team dan mekanik, sponsor-sponsor, dan orang tua, keluarga. Ya, terima kasih. Jalannya balapan seperti apa sih? Karena setelah itu kamu bisa langsung kencang meninggalkan yang lainnya. Ya, untuk balapan tadi saya gaspol aja. Ada strategi khusus di race 2? Bismillahirrahmanirrahim aja. Asik, terima kasih banyak. Congratulations, kita bertemu di podium seremoni beberapa saat lagi untuk Junior 150 U15.
Yes, tadi sudah kita lakukan sesi untuk interview di area Park Fermi dan sekarang sedikit highlight dari jalannya pertandingan ataupun balapan National Junior Sport 150cc under 15 years old, di mana race pertama sangat-sangat mendebarkan jantung bagi para seluruh penonton, dan tadi jumlah penonton bisa dibilang sangat membludak di live streaming kita, hampir 4.000 penonton mata ataupun lebih tepatnya para penonton datang menyaksikan secara langsung dari live streaming kita. Dan inilah dia battle terjadi, persaingan dengan sangat ketat ya. Ada peserta-peserta yang melakukan perolehan poin dengan sangat maksimal seperti Dana Diaksa, Wida Pangestu ataupun Aksa, sama dengan timnya dari Ditama GDT Berau. Terlihat bahwa memang cukup stabil dominasi antara Honda dan juga Yamaha di kelas dari Junior Sport 150cc kita kali ini ataupun National Junior Sport. Terlihat bahwa selain dari jalannya balapan kali ini, yang pastinya kita akan menuju ke next race. We have the next race. This is National Super Sport 100cc, di mana National Super Sport 600cc akan segera kita mainkan untuk bagi para seluruh penonton sekalian. Memang peserta hanya 7 saja, namun pastinya akan sangat panas teman-teman semuanya untuk bisa kita tonton secara menarik sampai race 1 untuk kelas tersebut berakhir. Jadi kami ucapkan terima kasih bagi para seluruh sponsor dari rangkaian acara ini. Terima kasih pastinya untuk Pertamina, terima kasih untuk Pirelli, terima kasih untuk Yamaha, RCB dan juga Yuma Racing, terima kasih untuk Honda, GS Astra, Carglass Helmet dan juga Arai Helmet. Terima kasih juga kami ucapkan untuk MFZ, terima kasih untuk OTX, Respiro, Cemco, Piccoli Racing Oil, Narmada Mineral Water, RK Chain, MS Gloporman dan juga Niti Racing. Teman-teman semuanya, bagi para seluruh kawan-kawan yang menyaksikan, masih bisa menyaksikan sampai sore hari nantinya, dan silakan lihat untuk race program ataupun schedule kita di hari Sabtu ini, di mana National Junior Sport 150cc under 15 tahun sudah kita selesaikan dengan sangat baik. National Super Sport 600cc sedang dipersiapkan. Jadi stay tune terus dari Pertamina Mandalika Racing Series. This is Grand Finale 2025. Mandalika Racing Series. Saya membaca salah satu komentar dari penonton yang tadi saya sudah sebutkan, ada 4.000 penonton itu pada saat berjalannya race. Dan setelah after race kita kembali lagi di 1.900 penonton. Jadi saya sedikit klarifikasi untuk Abang Madunli. Saya memberikan informasi bahwa tadi hampir 4.000 penonton. Hampir 4.000 penonton pada saat jalannya race. After race kita kembali lagi di 1.900 penonton. Jadi tetap bersama dengan kami karena sedikit ada informasi bahwa trek temperatur semakin meningkat di memasuki setengah 3 waktu Indonesia Tengah, 63.7 derajat Celcius, yang dimana pastinya guliran ban ataupun karet bundar hitam akan semakin teruji dan diuji, yang dimana salah satu sponsor kita pastinya dari Pirelli akan terus melakukan riset dengan terus memberikan hal yang terbaik untuk peserta kita. Dan untuk informasi juga dari Abang ataupun Uda Putra ataupun Haji Putra Rizky terus memberikan informasi mengenai update salah satu rider kita yang tadi pada saat diri sebelumnya mengalami crash. Terima kasih, dan pastinya kita bantu teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan dengan panjatkan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mungkin Tuhan, dan silakan berikan doa terbaik untuk Robi Sakera ataupun Robi Fatodi agar cepat diberikan keadaan membaik dan pulih, dan juga pastinya bisa bergabung dan berkumpul kembali bersama dengan kita di sini. Dan this is the starting grid untuk National Super Sport 600cc, dan terlihat bahwa 6 rider sudah mengisi row 1 sampai 6, dan 7 Fadila Arbi Aditama akan mengisi di paling belakang.